Shalom jemaat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita memuji menyembah Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan kita kuasa untuk menaklukkan musuh, untuk menaklukkan dunia ini. Dan Tuhan ada di tengah kita. Haleluya, mari memuji menyembah Tuhan. Yeay! Tuhan penyelamat kami.
ini terjadi badai dalam kehidupanmu, panggil Tuhan. Jangan yang lain, panggil Tuhan, serukan namanya. Dia sanggup meredakan badai kehidupan. Haleluya, haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban
ada janji seperti janji-Mu Tuhan. Covenant. Engkau mengikatkan diri-Mu Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teguhkan firman-Mu Tuhan lewat hamba. Teguhkan firman-Mu, sampaikan suara-Mu Tuhan. Terima kasih, kami yakin dan percaya Kau memakai hamba-Mu lewat firman-Mu, menyampaikan firman-Mu Tuhan, meneguhkan setiap janji-janji kembali. Terima kasih. Hanya dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera, kekasih Tuhan dimanapun saudara berada saat ini. Saya yakin kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kita, memberkati kita, dan memberi sukacita yang melimpah, memberi anugerah yang melimpah. Oh ya, kongsi ya. Selamat merayakan Imlek ya. Selamat Hari Raya Imlek bagi yang merayakan, dan juga ini bulan di mana kasih sayang juga menjadi suasana di tengah-tengah bulan Februari. Tapi saya yakin bukan kasih sayang yang diumbar dengan cara yang negatif, tetapi mari menjadi bulan juga yang kita terus memperhatikan orang-orang yang kita kasihi di sekitar hidup saya dan saudara. Nah saudara, saya memberi judul khotbah dan kita sama-sama belajar. Saya sering kali katakan bahwa saya pun menjadi murid di dalam pengajaran yang saya beritakan, yang saya khotbahkan, dan sama-sama kita akan belajar. Saya memberi judul, Aku baik-baik saja. Apakah saudara dan saya baik-baik saja saat ini? Ini bulan kita sedang belajar tentang bagaimana kita membutuhkan kekuatan Tuhan untuk pemeliharaan kesehatan jiwa. Saya lebih senang memakai kesehatan jiwa karena Alkitab menuliskan itu. Mari sama-sama kita belajar saudara. Nah saudara, di dalam 3 Yohanes 1 ayat 2 saudara dikatakan di situ bahwa kekasihku, aku berdoa supaya di setiap jalanmu engkau sukses dan makmur dan baik di dalam kesehatan secara fisik, seperti seperti jiwamu baik-baik, jiwamu makmur. Jiwa di situ juga bicara soal spirituality, bicara soal kerohanian kita. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saudara, apakah kita masih mendoakan orang-orang yang kita kasihi, pokok-pokok doa, beban doa, baik saudara pribadi maupun orang-orang menjadi beban doa saudara, supaya mereka baik-baik saja di dalam jiwa mereka. Ya, dikatakan prosper, sukses dan prosper. Ya, succeed dan prosper. Sukses dan makmur. Makmur di sini gabungan antara bukan hanya berkat kekayaan materi, saudara, tetapi kelimpahan terjadi. Bukan hanya sukses, berhasil, tetapi ada kelimpahan yang terjadi. Orang yang limpah bukan hidup untuk diri sendiri, tetapi juga menjadi limpah bagi orang yang lain. Dikatakan itu terjadi saat jiwa kita, spirituality kita, kerohanian kita juga sehat. Yang percaya katakan amin. Nah, dari ayat tersebut ya saudara, maka saya bisa katakan seperti ini, tubuh yang sehat dikarenakan pengaruh karena jiwa yang sehat. Ya, saya suka membalik katanya, agak lebih sulit, tapi supaya otak kita bisa mencerna dan belajar untuk menerjemahkan lebih sulit, karena dengan seperti itu otak kita menjadi sehat, saudara. Tubuh yang sehat pengaruh karena jiwa yang sehat. Ternyata ada hubungan yang kuat sekali antara kesehatan tubuh jasmani kita dengan kesehatan jiwa kita. Nah, menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, saudara, Depkes RI juga merumuskan bahwa sehat adalah sebuah kondisi di mana dalam keadaan normal dan sejahtera. Katakan normal dan sejahtera. Normal dan sejahtera. Apa yang normal dan sejahtera, saudara? Daripada anggota tubuh kita secara fisik, sosial itu bicara tentang kemampuan, keahlian kita bergaul dengan orang, bukan dengan benda, saudara ya.
sosial, dan jiwa yang terjadi kepada seseorang. Nah, keadaan yang pertama mungkin ada orang yang oke, normal, sehat, sejahtera. Tapi ada petunjuk dari keadaan yang kedua menurut Depkes RI. Keadaan ini yang di atas tadi itu dimaksudkan untuk dapat dengan mudah dan gesit dalam melakukan aktivitas tanpa gangguan yang berarti. Artinya saudara, kenormalan, kesejahteraan anggota tubuh, kemampuan kita bergaul, berhubungan dengan orang yang lain, orang itu bisa menyenangkan atau tidak menyenangkan, dan juga normal dan sejahtera di dalam jiwa. Bisa itu terjadi untuk apa saudara? Supaya dengan mudah dan gesit. Kita bisa mudah, normal, semuanya baik, tapi enggak gesit, artinya mager, malas gerak, itu juga kurang sehat. Itu menurut Depkes RI loh ya. Dalam melakukan aktivitas tanpa gangguan yang berarti, itu arti kesehatan. Jadi mencakup sesuatu yang holistik, keseluruhan. Saya mau katakan kesehatan secara menyeluruh tidak dapat diukur hanya dari langsing atau langsung. Ya, tubuh yang krempeng atau tubuh yang lebih berisi melebar ke kiri dan ke kanan. Tetapi juga harus dilihat dari contoh, kadar kolesterol, gula darah, tekanan darah, asam urat dan sebagainya. Perhatikan ini, itu semua tidak kelihatan. Ternyata saudara, apa yang tidak kelihatan itu menjadi sesuatu yang penting dibandingkan apa yang kelihatan. Saya tidak katakan kita bisa kelebihan berat badan, obesitas, itu juga enggak sehat. Selama pandemi kita tahu bahwa itu kita harus pelihara dengan baik dan kita harus disiplin untuk itu. Tetapi saya mau katakan seperti ini, bahwa apa yang kelihatan itu sementara, yang tidak kelihatan itu yang kekal. Alkitab sudah ajarkan. Kita harus lebih memperhatikan apa yang tidak kelihatan daripada apa yang kelihatan. Yang percaya katakan amin. Kita tahu kita harus menerima booster, ya, vaksin yang berikutnya. Sudah kita berdoa supaya selesai semua ini pandemi. Tidak ada lagi jenis-jenis varian yang baru, kalaupun harus menghadapinya tetapi sudah tidak lagi membahayakan. Kita sedang berdoa, titik terang terjadi, ini tahun covenant, ingat dan pegang itu. Tetapi kita lupa, kadang-kadang jiwa kita perlu booster juga untuk menguatkan, menaikkan imunitas kesehatan jiwa kita. Ada banyak hal, tapi hari ini kita belajar sama-sama beberapa poin. Amin, saudara-saudara menikmati firman Tuhan hari ini bersama-sama belajar. Dimanapun kau ada, Tuhan hadir di tempatmu. Booster atau booster jiwa yang menaikkan, meningkatkan kekuatan jiwa kita, booster untuk jiwa kita, apa yang pertama? Menurut saudara apa? Coba pikirkan. Yang pertama, bersyukur dan bahagia. Mari kita dalami bersama-sama. Ya, sama-sama merenungkan saudara, kita sama-sama belajar. Mana yang benar menurut saudara? Mana yang benar? Kita bersyukur, kita bisa bersyukur karena kita mengalami kebahagiaan, atau saya dan saudara bisa bahagia, mengalami bahagia karena kita memilih untuk bersyukur. Menurut saya, kita bahagia karena kita bersyukur. Kita mengalami kebahagiaan karena kita menempatkan bersyukur menjadi fokus utama di dalam situasi kondisi apapun. Mazmur 32 ayat yang ketiga mengatakan seperti ini. Ini ayat yang luar biasa saudara. Selama aku berdiam diri, enggak ngapa-ngapain loh. Istilahnya kan kayak gitu ya saudara ya. Tulang-tulangku menjadi lesu, kok bisa? Karena, mari baca sama-sama yang di depan saudara mulai dari kata karena 2, 3. Karena aku mengeluh sepanjang hari. Saudara, ayat ini dengan jelas tidak perlu sulit diterjemahkan. Keluhan membuat fisik kesehatan kita menjadi tidak maksimal. Saya mau katakan seperti ini. Selalu ada alasan untuk kita mengeluh, tetapi juga selalu ada alasan untuk kita bersyukur dalam kehidupan kita apapun, dengan pasangan, dengan keluarga, dengan anak, pekerjaan, profesi, penggembalaan, komunitas kita bergereja, saudara. Selalu ada alasan untuk kita mengeluh, tetapi juga selalu ada alasan untuk saya dan saudara bersyukur. Orang yang lebih banyak bersyukur akan lebih kurang mengeluh. Orang yang lebih banyak bersyukur akan lebih kurang mengeluh.
Why? Kenapa saudara? Karena orang yang lebih banyak bersyukur akan lebih banyak melihat dari kacamata positif di setiap situasi dan kondisi. Kondisinya, situasinya orang yang kita hadapi menjadi sulit. Tetapi karena kita bersyukur, ya, ajaib yang kau buat Tuhan, maka kita menjadi kurang untuk mengeluh. Karena orang yang lebih banyak bersyukur akan lebih banyak, orang yang lebih banyak bersyukur akan lebih kurang untuk mengeluh. Booster yang kedua, saudara, ya, saudara menikmati firman Tuhan sampai saat ini saudara bisa catat, saudara bisa bagikan nantinya. Yang kedua adalah belajar walk the talk. Apa maksud Tuhan di dalam perkataan yang saya sampaikan ini, saudara? Belajar untuk melakukan apa yang kita katakan. Mari sama-sama kita dalami. Dengan pertanyaan lagi, khotbah saya hari ini, saudara, ada khotbah praktikal, ya. Khotbah praktikal, ada macam-macam khotbah, ada yang ekspositori, jadi ayat per ayat dalam satu pasal, nggak pindah-pindah. Ada yang sifatnya alegoris, penafsiran. Tapi ada sifat khotbah juga yang praktikal, sesuatu yang praktis, ya. Nah, pertanyaan, saya memakai pertanyaan. Tadi ada pertanyaan pertama, ada pertanyaan kedua dari booster jiwa, belajar walk the talk. Saya memakai kata belajar. Kenapa? Saya termasuk saya dan saudara masih sedang belajar. Apa itu belajar? Sebuah proses untuk lebih baik dari yang lalu. Setuju? Belajar adalah sebuah proses untuk lebih baik dari yang lalu. Nah, mana yang lebih tidak mudah? Tidak mudah ya saudara, mana yang lebih tidak mudah? Kita menasehati, mengajar, menulis, jadi menasehati kamu harus seperti ini harus begini. Atau ngajar, hidup untuk sehat 1, 2, 3, atau menulis renungan atau kata-kata yang indah. Mana yang lebih tidak mudah? Kita menasihati, mengajar, menulis, atau kita belajar melakukan apa yang kita katakan? Mana yang lebih tidak mudah? Betul. Yang tidak mudah adalah kita belajar melakukan apa yang kita katakan, walk the talk. Saudara, di dalam keseharian, dalam dunia umum, dalam dunia politik, seorang pemimpin yang rekam jejaknya melakukan apa yang dia katakan, itu adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Mudah kita memilih pemimpin yang luar biasa. Bukan yang sempurna, bukan tidak ada kelemahan, tetapi mereka yang melakukan apa yang mereka katakan. Ini merupakan proses belajar. Proses belajar itu adalah seumur hidup sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kita sedang berdoa untuk kita terus disempurnakan. 1 Korintus 9 ayat 27. Mari kita baca sama-sama. Di depan saudara itu ada terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ya. Saya membiarkan badan saya digembleng dengan keras sampai saya dapat menguasainya. Saya berbuat begitu sebab saya tidak mau sampai terjadi bahwa setelah saya mengajak orang lain turut dalam perlombaan itu saya sendiri ditolak. Perlombaan apa? Perlombaan iman. Paulus katakan bahwa jangan sampai saya udah gembleng diri dengan keras, menguasainya, saya berbuat itu untuk apa? Supaya dia tidak ditolak, saya tidak ditolak dalam perlombaan itu. Nah saudara, ada hal yang penting di dalam walk the talk, melakukan apa yang kita katakan. Perhatikan, tuduhan yang paling berat bukan dari orang, saudara. Tuduhan yang paling berat adalah saat hati saya dan hati saudara, nurani kita, menuduh kita. Nah, saya mau katakan, semakin banyak pengetahuan, perhatikan, yang saya dan saudara ketahui akan semakin terasa tuntutan dalam diri sendiri. Semakin tuntutan diri tinggi, semakin berat tekanan kepada diri sendiri. Itulah yang menjadi penyebab mengapa seseorang bisa memiliki pengetahuan, tetapi secara pribadi semakin sulit untuk berubah. Mari baca sama-sama huruf besar semua itu saudara, dikata karena 2, 3. Karena perubahan itu terjadi saat kapan? Saat kita, saya dan saudara belajar melakukan. Mari kita baca sama-sama lagi 2, 3. Karena perubahan itu terjadi saat saya belajar melakukan. Kata kita diganti kata saya. Saudara, kita bisa belajar Alkitab, kita tahu banyak ayat. Tetapi waktu kita tidak melakukan, itu tidak membawa perubahan.
Alkitab katakan kita mesti jadi pelaku firman. That's why saudara, orang yang mengajar, menasehati, mendidik itu tuntutannya lebih besar. Karena jangan sampai, tadi yang Paulus katakan, kita yang sudah ngajak ke perlombaan iman, kita sendiri satu saat ditolak. Ini salah satu ayat yang mengerikan buat saya. Karena saya seorang hamba Tuhan. Dan banyak mengajar. Apalagi profesi yang lain, guru, orang tua, banyak nasihati, banyak mengajar. Kenapa ada banyak orang yang tidak mengalami perubahan? Karena pengetahuan saja tidak cukup, saudara. Dan itu menjadi tuduhan waktu kita tahu banyak, kita dituntut banyak. Orang yang luar biasa adalah mereka yang pengetahuannya itu dipakai untuk merubah apa yang perlu saya rubah. Kita bisa tahu Alkitab, kita fasih teologi, atau kita belajar tentang kejiwaan, tentang counseling. Sampai luar biasa. Tapi kenapa hidupnya tidak banyak berubah? Karena perubahan datang dari saat kita melakukan. Sama, hubungan yang sesungguhnya bukan yang virtual. Ini sekarang banyak kan sudah selama online, selama medsos. Bergaul, upload ini itu segala macam. Ini sahabat, ini keluarga. No, itu bagus. Tetapi yang mendatangkan perubahan yang berguna bagi saya dan saudara adalah real hubungan. Orang-orang yang paling dekat. Perubahan kita tuh harus bisa mensejahterakan dan dirasakan oleh orang-orang yang paling dekat. Keluarga, pasangan, komunitas kita. Saya mengatakan perubahan terjadi saat saya dan saudara belajar untuk melakukan. Saudara, Tuhan mau saya bertumbuh menjadi dewasa, bukan menjadi sempurna. Seorang pemimpin yang luar biasa adalah bertumbuh untuk menjadi dewasa dan bukan menjadi sempurna. Saudara, apa yang saya sampaikan itu menjadi pergumulan saya juga, sehingga saya menyampaikan apa yang sedang saya belajar untuk lakukan. Sebagai seorang pemimpin seringkali harus minta maaf kadang-kadang ketidaksempurnaan saya. Sebagai orang tua, ketidaksempurnaan saya. Sebagai pemimpin mungkin ketidaksempurnaan saya. Karena kenapa? Tuhan mau saya dan saudara menjadi dewasa, bukan menjadi sempurna. Saya bersyukur, berterima kasih saya ada sampai hari ini. Karena ada orang-orang yang tidak menuntut kesempurnaan dari saya, tapi selalu memberi semangat untuk kedewasaan yang saya capai. Bagaimana dengan saudara? Apakah engkau digerakkan karena mau sempurna atau karena mau dewasa? Tuhan menghargai kedewasaan, keserupaan dengan Kristus, dan itu menjadi proses belajar, garis bawahi seumur hidup. Saat saya merendahkan diri untuk belajar melakukan apa yang saya pelajari dan katakan, maka saya sedang bertumbuh menjadi dewasa dan menyenangkan hati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kedewasaan kita, proses belajar kita untuk menjadi lebih baik dari yang kemarin, itu membuat saya dan saudara dewasa, dan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Salah satu contoh lagi saudara, Amsal 11 ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Lucu ya, orang murah hati itu artinya kita memberi sesuatu, giving something. Entah itu materi, pengampunan, kasih. Yang murah hati di dalam senyum, di dalam murah hati dalam memberi, berkorban. Tapi aneh, ayat ini mengatakan orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Orang-orang yang tidak bisa belajar untuk berbuat baik buat orang lain, lebih-lebih orang terdekat saudara, itu akan menyiksa badannya sendiri. Tetapi orang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Kenapa orang-orang murah hati itu lebih bugar, lebih penuh sukacita? Saudara, pelit itu mahal. Pak Gem sering mengatakan itu. Saya bersyukur selama pandemi ada orang-orang di dalam jemaat khususnya Arauna, bukan hanya baik kepada saya dan Bapak Gembala, tetapi kepada orang-orang yang tidak bisa membalas, orang-orang yang sederhana, ya, pengerja atau staf gereja yang diperhatikan sama-sama. Saudara, kalau saudara mau menilai orang, lihat bagaimana cara dia memperlakukan orang-orang yang sederhana, orang-orang yang di bawah. Apakah dia hanya memilih orang-orang tertentu menjadi lingkup objek perbuatan baiknya? Katakan, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Pemberian bukan hanya materi, kasih, menjawab visi dari pemimpinmu, mendukung pelayanan di gereja saudara,
sungguh-sungguh memberi yang terbaik di dunia profesi, saudara. Itu adalah orang murah hati dan itu berbuat baik kepada diri sendiri. Booster yang ketiga, sama-sama katakan. Oh, yang kedua, saudara, mengampuni menjadi gaya hidup. Oh, yang ketiga, saudara ya. Maaf, ini angkanya salah di saya. Kan ketiga, menjadi gaya hidup. Saudara pikir saya sengaja mengerjakan? Ya, saya sengaja. Kenapa? Saya ingin mengajarkan. Kesempurnaan itu bukan sasaran. Kita bisa tetap tidak sempurna. Dan justru di situ kita tidak terganggu, kita nyaman, dan kita bertumbuh menjadi dewasa. Amin, saudara. Mengampuni menjadi gaya hidup. Mana yang lebih membantu kita? Ini pertanyaan saya berikutnya. Mana yang lebih membantu kita? Kita mengampuni karena situasi kondisinya yang berubah atau orang yang berubah, atau kita mengampuni karena Tuhan lebih dahulu mengampuni saya? Kata kita ganti dengan kata saya, saudara ya. Mana yang lebih membantu saya? Saya mengampuni karena situasi dengan kondisi dan orang berubah. Saya mengampuni karena Tuhan lebih dahulu mengampuni saya. Mana yang lebih mudah, saudara? Lebih membantu. Ya. Saya mengampuni karena saya ini lebih dahulu diampuni Tuhan. Saudara, salah satu ciri orang yang belajar, ingat kata kunci belajar, proses untuk menjadi lebih baik dari yang kemarin. Salah satu ciri orang yang belajar menjadikan pengampunan sebagai gaya hidup yaitu melepaskan tuntutan dan memperbanyak penerimaan. Kenapa? Karena penerimaan mendatangkan perubahan. Mari kita sama-sama ulang. Karena penerimaan mendatangkan perubahan. Apakah kita menerima orang-orang yang kita kasih, anak, keluarga, pasangan, komunitas di gereja, bahkan mungkin gembala, saudara? Atau kita lebih banyak menuntut? Karena penerimaan mendatangkan perubahan. Saudara, di depan saudara ada gambar yang sangat mengubah dan menolong saya menghadapi luka, sakit, menghadapi masalah di dalam anger, dalam kemarahan yang tidak sehat. Saya mengajarkan minggu lalu, saya sarankan saudara ikut juga di ibadah sekolah minggu dari Arauna KKBG. Tentang marah bukan tidak boleh, marah bisa, boleh. Tetapi marah yang tidak terkendali itu yang tidak benar. Dan itu yang menjadi salah satu secara terbuka. Beberapa saat yang lalu itu menjadi pergumulan saya. Mengatasi marah yang tidak sehat. Nah, saudara, dalam gambar tersebut, saudara bisa perhatikan. Marah itu, saudara, kemarahan itu seperti puncak gunung es. Terlihat di permukaan, itu yang paling kelihatan. Marah, kemarahan yang tidak terkendali. Dan itu membuat kita harus memperhatikan, ya, mengobserve, meneliti, bukan orang lain, saudara. Kok saya seperti ini kalau marah? Mendalami, apa sih sebenarnya di balik marah itu? Di artikel yang saya baca itu, saudara, yang menolong saya dikatakan begini, bahwa marah itu seperti topeng, ya, untuk menyembunyikan emosi. Emosi itu bukan marah. Jadi kalau kita bilang gini, saya emosi, sebenarnya kurang tepat. Emosi itu macam-macam, kecemasan, khawatir, bingung, termasuk marah. Nah, marah itu adalah sebuah topeng, dikatakan gambarannya seperti itu, untuk menutupi keadaan emosi yang tidak kelihatan, yang itu justru sangat melukai saya. Dan itu tidak bisa orang lain yang tahu. Saya pribadi yang harus melihat. Itu apa yang ada di bawah permukaan gunung, permukaan air, yaitu yang paling besar. Puncaknya yaitu kemarahan, itu hanya ujungnya. Tapi yang di dalam, yang tersembunyi di bawah permukaan air, kalau gunung es itu adalah di bawah permukaan air, adalah luka-luka emosi atau ketidaknyamanan yang seringkali kita harus perhatikan. Tapi seringkali justru itu tidak kita temukan, saudara. Karena apa yang kita tidak deal with it, kita enggak hadapi itu, saudara, itu yang akan mengubah menjadi sebuah kemarahan yang tidak sehat. Kemarahan itu bisa dipicu, ditriggers oleh orang,
tempat, situasi, atau keadaan. Kemarahan itu bisa dipenuhi oleh berbagai macam kombinasi emosi. Sebagai contoh, saudara lihat gambarnya. Permukaannya marah yang tidak sehat, tapi ternyata marah itu karena ketakutan, kekhawatiran, penolakan yang pernah dialami, pernah diserang, dicecer, dimarahi, sementara dia tidak bisa membela diri, itu dipendam semua. Hati-hati waktu kita membesarkan anak-anak kita yang masih muda, anak-anak muda. Engkau perlu menyelesaikan kemarahanmu yang tidak sehat dengan deal with your emotion. Ketahui apa yang membuat itu. Penolakan, pengkhianatan, marah karena cemburu, merasa lonely, kesendirian itu bisa mengakibatkan kemarahan. Apalagi pernah ditolak, kekhawatiran bisa buat marah. Banyak suami mengatakan, wanita itu kalau dapat duit baru bisa tenang. Saya katakan, wanita itu memang didesain untuk safe, aman, keluarga dan anak-anak. Oleh sebab itu bukan mata duitan, kecuali karena merasa gak bersyukur, gak mengucap syukur, ya itu lain. Kekhawatiran, ketakutan bisa menyebabkan kemarahan yang tidak sehat. Saya hampir sampai di akhir khotbah saya. Roma 5 ayat 7-8. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, saya beri judul di layar saudara, sampah yang dipungut. Apa yang akan menyembuhkan jiwamu dan jiwaku? Apa yang membuat kita bisa mengatakan aku baik-baik saja sekalipun di sekelilingku situasi, kondisi dan orang tidak baik-baik saja? Yaitu kesadaran bahwa saya dan saudara adalah sampah yang dipungut oleh Allah. Siapapun engkau dan dimanapun engkau ada, kalau engkau sedang bergumul dengan kesepian, dengan penolakan, dengan keadaan yang tidak baik, tahukah saya dan dirimu adalah sampah yang dipungut Tuhan. Dikatakan untuk menjadi benar itu gak gampang, saudara. Menjadi hamba Tuhan yang benar dan lurus, membimbing, mengatakan secara gamblang itu gak benar. Orang sulit, bahkan orang menolak orang yang benar. Tapi untuk orang yang berbuat baik, bahkan di zaman ini saudara, yang penting orang baik, biar itu penipu yang akan merugikan ratusan juta, puluhan juta, itu lebih diterima daripada orang yang mengatakan hal-hal yang benar. Tapi apa yang membuat kita bisa memiliki hati yang sehat, jiwa yang sehat, kesadaran bahwa saya ini sampah yang dipungut Tuhan. Kenapa? Karena Kristus telah mati untuk saya ketika saya masih berdosa. Tuhan gak nunggu sehari sempurna baru dia mau mati. Dia gak hitung itu. Sama dengan engkau yang ada bersama-sama ibadah. Mari datang kepada Kristus yang mati untuk engkau selagi engkau dan saya sampah. Dan saya dan saudara adalah sampah yang dipungut. Saudara, saya tutup dengan satu ayat Mazmur 23 ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku. Perikopnya adalah Tuhan gembala yang baik. Ia menyegarkan jiwa. Mari kita baca sama-sama ya saudara. Jadikan itu personalisasi bagi saya pribadi. Bukan untuk orang lain, bukan untuk sekedar dibaca. 2, 3. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Jiwa yang segar. Saudara, karena Tuhan yang menyegarkan jiwaku dan jiwamu. Kesegaran itu dihasilkan dari tuntunan Tuhan di jalan yang benar. Benar itu di kebudayaan Yunani, saudara, digambarkan dengan segitiga yang tajam di seluruh sisinya. Kalau kena sakit berdarah. Kebenaran oleh karena nama Tuhan, itu yang menyegarkan jiwaku dan jiwamu. Itu yang akan membuat aku baik-baik saja. Tuhan yang akan menyegarkan. Di masa pergumulan yang sulit, latar belakang saya yang begitu, di masa remaja yang sakit penuh kesulitan, ayat ini bekerja.
Waktu Ia menyegarkan jiwaku, maka selalu dan senantiasa aku akan belajar untuk menyegarkan jiwa orang-orang di sekelilingku, orang-orang yang saya kasihi. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, pusat penyembahan kami, Bapa di surga yang sudah mati selagi saya masih berdosa. Tuhan, kami ini semua sampah yang Kau pungut. Oleh sebab itu, bantu kami untuk belajar juga membantu orang lain, yaitu sampah-sampah yang Tuhan mau pungut semuanya. Tolong hamba-Mu, tolong kami semua untuk belajar 3 hal booster bagi kesehatan jiwa kami. Kami berdoa dimanapun kami berada. Semua yang ada di bawah permukaan air gunung es itu, saudara, miliki dan hamba memiliki. Tolong Tuhan, Engkau mengungkapkan, kami observe, kami mendapatkan kesembuhan secara pribadi dari Tuhan. Rasa tertolak, rasa diabaikan, rasa tidak mampu, pengkhianatan, pernah dicecar sesuatu yang tidak dikerjakan atau tidak salah. Kami dikhianati, itu disembuhkan saat ini. Tuhan, terima kasih karena kami ini sampah dan Engkau memungut kami. Pakai kami untuk menjadi orang-orang juga yang memungut sampah-sampah, orang-orang yang sebenarnya sampah, tetapi begitu di tangan Tuhan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Kami mengangkat tangan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau mempermuliakan bangsa kami, memberkati pemerintahan bangsa kami. Kami juga berdoa untuk gereja di mana kami digembalakan, mulai dari Bapak Gembala, seluruh pelayan Tuhan, supaya kesehatan jiwa kami dicurahkan saat ini Tuhan. Ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di tengah kami. Kami saling menyembuhkan dan kami saling mendoakan. Mari angkat kedua belah tangan saudara dan terima berkat saat ini. Seperti di Bilangan 6 ayat 24-26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Love God, love people. Jadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, katakan amin. Tuhan memberkati.